Hari ini kita melihat firman Tuhan, judulnya adalah ini ya, pemulihan tapi dimulai dari umat Tuhan. Ini apa yang menjadi tuntunan buat kita lewat Pak Arifin ya, bicara mengenai healing the land. Tapi saya bicara mengenai pemulihan dulu untuk saat ini. Tapi bahwa kunci daripada pemulihan itu yaitu dimulai dari umat Tuhan. Saudara, yang menjadi ayat emasnya yaitu ini. Ya, saya percaya ini satu ayat yang sudah sangat terkenal sekali, ya. Dan biasanya ayat ini dipakai waktu dalam ya 17 Agustusan, ya bicara mengenai land, bicara mengenai tanah, mengenai pemulihan. Tapi hari ini saya mau bagikan sedikit juga apa yang berbicara, apa yang dimaksud dengan dari ayat ini. Kita baca ayat ini sama-sama yuk, yang bahasa Inggris boleh, yang bahasa Indonesia boleh, baca sama-sama yang keras ya. 1, 2, 3. Bila mana, yuk baca dong. Bisa kan? 1, 2, 3. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan. Dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Amin. Jadi gini, ayat ini seperti biasa, apa yang menjadi latar belakang daripada ayat ini? Ayat ini yaitu konotasinya, konteksnya bicara dengan yaitu dengan Salomo, ya, Salomo. Tuhan berbicara kepada Salomo dalam kaitannya dengan ayat ini, oke? Dan sekarang mungkin ada baiknya, yaitu kita lihat sedikit bagaimana kronologis atau sejarah daripada Salomo tentang tentang ini, pemerintahan dan pembangunannya. Saudara boleh catat, saudara boleh lihat, boleh print screen di sini mengenai bagaimana kronologi daripada Salomo ini ada kaitannya. Saudara, yang pertama yaitu di dalam tahun yang pertama pemerintahan daripada Salomo. Saudara, pertama, Salomo itu waktu tahun pertama dia menyusun pemerintahannya. Saudara, waktu Daud itu mati, dia memberikan satu list. List itu buat saya seperti Godfather. Tahu listnya kan? Listnya begini, ya mungkin kan dia udah tua, dipanggil Salomo. Ya. Salomo ini daftar. Kamu tahu kan Yoab? Yoab itu ada darah di tangannya. Dia bilang, kamu lakukan apa yang menjadi bijaksana untuk Yoab. Oke. Simei. Kamu tahu Simei, dia dulu mengutuk aku. Lakukan, jangan sampai ubanan ini turun ke bawah tanpa. Maksudnya, kamu tahulah. Siapa lagi? Nabi siapa? Abiatar ya. Dia kasih list. Tapi ada satu orang, orang Gilead. Kamu harus rawat dia. Kamu harus buat baik-baik ke dia. Ini udah benar-benar kayak Godfather. Saudara. Godfather gitu kan, dikasih list. Kamu lakukan apa yang menurut kamu baik. Dia udah ngerti maksudnya. Tahun pertama, tugasnya Salomo apa? Itu matiin semua itu orang-orang. Perbaiki orang-orang. Ini semua, saya lagi mikir, enggak Daud loh yang bunuh loh. Salomo yang bunuh. Listnya itu Daud tidak bunuh. Tapi dikasih tugas ke anak yang lakukan. Karena itu tahun pertama dia menyusun apa? Memerintah, susunan pemerintahannya, dia tata kotanya. Itu tahun pertama. Dan yang kedua yaitu dalam tahun pertama, Tuhan menampakkan diri pertama kali di Gibeon. Nah, ini ceritanya saudara. Dan Tuhan menampakkan diri. Suatu hari raja pergi ke Gibeon. Oke. Untuk mempersembahkan korban. Sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. Dikatakan berapa? Banyak 1000 sih.
1000 korban bakaran. Dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Tidak disebutkan di sini 1000 itu kambing, domba, atau lembu. Beda nggak kalau kambing, domba sama lembu? Hah? Apa bedanya? Hah? Apa? Spesies ya. Ini ilmiah, ilmuwan begini nih. Ditanya bedanya apa? Kok saya gedenya apa? Bedanya gedenya aja. Gede banget. Berapa kali saya nggak tahu. Spesiesnya beda. Oke. Saudara, saya mau supaya saudara bayangin. Kira-kira kalau 1000 itu segede apa ya? Kalau ruangan ini domba taruh sini. Kita domba bukan kambing. Di sini kapasitas 170 gitu ya. 170. Kalau dengan tempat duduk aja sekitar 120-an. Ini 100-an anggapnya. Domba di sini 100. Di sini dombanya enggak 100, tapi anggapnya agak domba 100. Cukup enggak sini? Enggak cukup. Kalau ini 100 ya kira-kira ya 10 kalinya dah. Kalau kita satu penuhin dombanya 1000 ya paling tidak 10 kalinya dah ruangan ini. Ya sampai ke depan parkir situ. Domba melulu sampai ke belakang. 1000 saudara. Pernah lihat domba 1000? Pernah lihat domba 1000 mati disembelih? Saya nggak tahu dah gimana. Ya. Tapi ini, jadi Salomo pertama dia bawa 1000 korban bakaran. Dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Oke. Setelah itu apa? Tuhan bilang, Gibeon, terus kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi itu. Malamnya Tuhan menampakkan diri ke Salomo. Bilang apa? Ini yang paling terkenal sekali. Mintalah apa yang kuberikan kepadamu. Ya, mintalah. Luar biasa. Kamu minta apa aja? Saudara kalau ditanya minta apa? Tuhan ini listnya. Paling tidak 10 gitu. Rumah, mobil, apa-apa gitu. Tapi enggak, Salomo enggak. Jawabnya apa? Dikatakan memang yang terkenal di sini kan. Sekalipun maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini. Ya, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud. Dia tahu Tuhan yang mengangkat Salomo. Kenapa? Dia tahu karena Tuhan yang mengangkat Salomo. Karena seharusnya yang jadi raja adalah anak dari yang tertua. Benar kan? Dia tidak anak tertua. Benar? Dia dan dari queen ratu, dari ratu. Dia bukan ratu. Ini anaknya Batseba. Ya. Ada namanya Absalom yang harusnya jadi raja. Tapi Absalom mati. Ya, dia mati terus kemudian ada lanjutannya yaitu Adonai. Adonai yang harusnya secara hukum jadi raja. Kalau saudara lihat waktu Salomo jadi raja, itu Adonai waktu Daud udah mau mati, Adonai sengaja mengajak siapa? Yoab, mengajak imam, kalau salah Abiatar, saya lupa, mengajak imamnya, dia bikin bahwa inilah raja dari Israel. Sampai kedengaran di zaman Daud, tidak, Salomo yang harus jadi raja. Dibuat dibalik, Daud bilang, teguhkan hari ini di depan rakyat Israel bahwa yang menjadi raja Salomo, seluruh rakyat berkumpul. Waktu mereka rame, Adonai ceritanya di belakang dia, kenapa itu ada rame-rame? Orang datang. Dia bilang apa? Adonai, raja telah mengangkat Salomo. Takut mereka semua. Kenapa takut? Mati tadi. Dan memang itu listnya orang-orang yang mati itu di situ. Ada di situ semua. Ya, itu ceritanya. Karena itu Salomo tahu engkau telah mengangkat. Terus kemudian dan sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Dia umur 20 tahun, saudara. Rata-rata di sini umur 20 tahun saya lihat sih. Ya. Jadi, diaminkan. Ya, terus saudara masih umur 20 tahun belum pengalaman. Betul.
Salomo waktu diangkat, belum ada hikmat dari Tuhan, tidak sehikmat itu. Masih sangat muda, 20 saudara. Dia tahu itu. Karena itu dia bilang, walaupun aku masih sangat muda pengalaman, dia bilang, berikan hati yang apa? Faham menimbang perkara. Salomo bilang, Tuhan berikan saya kalau gitu hati yang menimbang, hati yang faham untuk menimbang. Oke? Terus kemudian jawaban Tuhan. Jadi karena engkau tidak minta umur panjang, kekayaan, nyawa musuhmu, aku akan berikan hati yang penuh hikmat, pengertian. Plus bonus. Dan juga apa yang tidak kau minta. Karena itu ke Tuhan minta yang menyenangkan hati Tuhan. Yang lainnya kasih bonus saudara. Amin. Ngerti isi hati Tuhan. Ngerti Bapak tuh gimana? Karena kekayaan semua itu cuman bonus. Bukan mainnya. Karena itu dikasih hikmat, Tuhan bilang enggak. Karena engkau luar biasa, saya kasih tambahan bonus kekayaan, kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Oke? Ini yang terjadi waktu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Salomo yang pertama kali. Oke? Itu yang terjadi karena itu tahun keempat dimulai. Akhirnya dimulailah pembangunan. Berapa lama? 7 tahun. Saudara, 7 tahun. Ini cepat atau lama? Hah? Tergantung. Saudara gedenya berapa? Nanti saya kasih tahu gedenya. Menurut saya sebesar ini 7 tahun cukup lama loh. Lama loh. Ya. Karena enggak besar. Ya, tidak terlalu besar. Ya. Tidak lebih besar daripada building gereja ini. Enggak. Paling ruang suci, ruang maha sucinya tuh paling berapa kalinya ruangan ini. Bayangin segitu loh, 7 tahun. Oke, lanjutnya. Apa yang terjadi? Pada tahun ke-11, bait Allah, bait suci akhirnya selesai dibangun. Oke, inilah bangunan yang kita akan lihat. Yang pertama kita lihat floor plan. Ya. Ini loh, ini ada korban bakaran, ini mesbah, apa namanya, tempat cuci namanya apa tuh, mesbah. Bukan, ini korban bakaran, saya lupa namanya apa. Nah ini bangunan tuh segini. Ini ruang yaitu suci, ini pintu masuk. Ini ada 2 kerubim yaitu ruang maha kudus. Oke. Jadi ini dindingnya tuh ini dan ini. Gedenya berapa? Loh, saudara lihat ini 40 feet loh. Jadi perkiraan bangunan sendiri paling cuma 80 feet. Enggak gede. Ya kan? Enggak gede bangunannya. Inilah bangunannya. Saudara. Ini adalah korban bakaran 30 feet by 30 feet. Segede gini kurang lebih. 30 feet dan 30 buat bakar. Bukan bakar orang ya, bakar. Ya. Saudara, ini apa namanya? Ini kolam pembasuhan, ya. Sengaja ada guidance saya sekitar berapa gedenya, berapa gede orangnya, segini. Inilah saudara ruangnya. Ini adalah ruang suci. Ini pintu kan, dipotong ya. Ini ada pintu masuk ke dalam. Inilah namanya ruang maha kudus. Ada 2 kerubim, ada bait Allah di sini. Ada pintu yang membatasi. Saudara, kenapa warnanya banyak emas? Kenapa warnanya banyak emas? Karena ya udah nggak apa-apa memang karena memang banyak emasnya saudara. Saudara, di dalam ini beginilah gambarannya menurut Alkitab.
Yaitu semua dilapisi emas, lapisi emas, tetapi bagian dalam ruang suci ini banyakkan emas, cairan, logam murni emas. Ya, solid gold. Saya tidak tahu berapa banyaknya, ya. Lebih banyak daripada, ya enggak ada. Enggak jadi. Oke, terus ya, ini ruangnya. Jadi inilah yang dibangun selama 7 tahun. Besar enggak? Menurut saya tidak terlalu besar. Benar enggak? Tidak terlalu besar. Cukup lama sih. Oke? Selanjutnya, sejak tahun ke-11 sampai ke-24 karena 13 tahun, baru namanya membangun Istana Salomo. Baru dia mulai membangun Istana Salomo. Istana Salomo yaitu 13 tahun. Saudara, dan tahun ke-24 selesai. Setelah total 20 tahun bait Allah dan istana. Saudara, inilah kronologis daripada pembangunan yaitu bait suci, bait Allah dan daripada istananya. Saya mau kasih tahu bagaimana hasil kerjaan Salomo ini nih, yang orangnya penuh hikmat. Inilah bangunannya. Ini bangunan sangat-sangat luar biasa. Saudara, kalau ini ada saat ini lebih bisa menjadi one of the 7 wonders, 7 keajaiban dunia. Ini enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Taj Mahal, enggak. Ini, ya. Ini di sini, ini yang tadi bait Allah. Ya. Ini tadi cuma sampai segini halaman. Ada namanya pelatarannya lagi segini. Ini pelatarannya, ya. Oke. Terus ini tempat tinggal Salomo yang ini. Dan ini tempat tinggal Putri Firaun. Ya, Putri Firaun. Tahun pertama dia ngangkat Putri Firaun. Dan di sini dia dikasih tempat, sini. Ini yang terkenal namanya hutan Libanon dan apa-apa. Ini gedungnya semua. Saudara baca sendiri, baru saudara lihat ke gedung ini. Justru itu saya bilang ini luar biasa indahnya. I wish kalau ada, saya sih pasti mau ke sini. Saya mau lihat. Ya. Saudara, ada yang pernah ke sini? Enggak, cuma tanya. Ada yang pernah ke sini? Oke, ada yang pernah lihat ke sini? Enggak ada. Ada yang enggak tahu kenapa ketawa? Oke, saudara, kenapa? Buat saya sukses luar biasa Salomo ini membangunnya. Betul enggak? Tapi buat saya kesuksesan ini adalah masih nomor 3. Sebagai manusia dia build sesuatu yang luar biasa. Sangat. Nah yang selanjutnya. Setelah ini selesai baru namanya pentahbisan bait suci. Oke. Nah waktu pentahbisan bait suci baru ini. Berapa saudara? 22.000 ini baru lembu dan sapi. 120.000 kambing domba. Seberapa banyak? Tadi kalau 1.000 daripada dari sini sampai paling sampai depan. Satu gunung ini kambing semua. Ya misal gitu kan. Itu 1.000. Kalau 120.000. Saudara pernah ya kan nyetir ke LA, kadang-kadang saudara lewat sebelah kiri sebelah kanan di freeway 5 itu daerah peternakan lembu. Kalau saudara kadang-kadang hitam gak kelihatan kenapa? Karena lembu semua. Sapinya hitam. Di sini sapi hitam ya. Gak tahu dah pokoknya. Kenapa? Karena gunungnya ketutupan sapi. Kira-kira yang dibakar sebanyak 1 gunung itulah. Bayangkan. Segitu banyaknya. Karena itu Salomo bilang di sini korban bakaran gak cukup. Dia ambil semua pelataran sampai pelataran keluar. Dia bilang dikhususkan buat mempersembahkan korban selama 7 hari. Oke, kita balik sini ya. Berapa banyak? 22.000, 120.000 kambing domba dan 22.000 lembu dan sapi. Ini saudara kalau kambing domba 3 turunan habis. Kakek nenek, anak, cucu.
kakak beradik habis. Semua generasi habis. Karena seluruhnya hilang dari permukaan bumi. Karena dari kakek neneknya semua habis semua. Termasuk lembu dan sapi juga saat itu hilang dari peredaran. Ya. Karena semua dipersembahkan. Setelah dipersembahkan apa yang terjadi? Salomo mempersembahkan bait Allah kepada Tuhan. Dan inilah kemudian luar biasa. Kemuliaan Tuhan memenuhi bait itu. Api turun dari surga. Saudara tahu, buat saya ini yang namanya kesuksesan. Menunjukkan Tuhan berkenan. Ini nomor 2. Kenapa? Karena Tuhan berkenan dengan apa yang dilakukan oleh Salomo. Satu affirmation. Benar gak? Dari Tuhan. Aku berkenan dengan apa yang dilakukan. Saudara, 2 hal ini. Kalau saudara lakukan ini, kalau ini terjadi, itu udah cukup sebenarnya. Apa yang kita lakukan berhasil di mata manusia, tapi yang terlebih penting, apakah yang kita lakukan berkenan di mata Tuhan. Waktu Tuhan hadir, itu luar biasa. Amin. Itu satu tanda yang luar biasa. Kenapa? Perkenanan Tuhan, karena kalau tidak berkenan, Tuhan tidak mungkin turun. Jadi apa yang dilakukan oleh Salomo ini berkenan di hati Tuhan sehingga Tuhan turun, dia hadir di tempat itu. Memakan habis semua korban bakaran. Kemuliaan Tuhan turun di bait Salomo. Tapi ini buat saya masih nomor 2. Berkenan dengan apa yang dia lakukan. Yang nomor 1 adalah ini. Kenapa? Malamnya, kenapa? Tuhan menampakkan diri kepada Salomo lagi. Inilah buat saya nomor 1. Kenapa? Karena Tuhan, bahwa kita dikenal Tuhan. Amin. Saudara kenal Tuhan betul, tapi lebih penting Tuhan kenal kita enggak? Itu yang jadi penting, benar enggak? Saudara jangan sok pikir sok kenal gitu. Ya enggak tahu ya, saya enggak tahu, tapi yang make sure lah bahwa saudara dikenal Tuhan gitu loh. Saudara ya bukan saudara doa-doa melayani Tuhan, manggil nama Tuhan. Bukan seperti itu aja, tapi benarkah Tuhan tuh kenal? Ini benar-benar satu tanda bahwa Tuhan melawat Salomo, penampakan diri kepada Salomo kedua. Tuhan tidak hanya turun di baitnya, mengaffirmation daripada pekerjaan Salomo. Secara pribadi Tuhan datang kepada Salomo. Nomor 1 yang menjadi goal kita. Kalau bisa sampai itu terjadi pada kita. Amin. Oke ya. Nah sekarang ada hal yang menarik antara 2 penampakan. Nih 2 penampakan kepada Salomo dari penampakan Tuhan. Ya. Yang menarik yang berbeda apa adalah seperti ini. Pertama, waktu itu Salomo masih sangat muda. Umur 20 tahun. Sama seperti saudara-saudara lah. 20 tahunan gitu kan. Kayak gitu lah. Terus kemudian bukan hanya itu. Dikatakan karena dia masih muda dia minta hikmat. Tuhan bilang apa? Tuhan memberinya janji dan hikmat untuk memimpin umatnya. Dia menjadi orang yang sangat berhikmat. Apa yang dia lakukan yang kedua, penampakan kedua. Setelah berapa lama? 24 tahun kemudian, 23 tahun kemudian. Penampakan kedua, dia sudah sukses. Dia sudah sukses loh. Kenapa? Dia sudah bangun bait suci, dia bangun istana, dia bangun kerajaannya, dia terkenal, dia kaya, dia berhikmat. Seluruh dunia melihat kepada dia menjadi orang yang sangat sukses, sangat sukses, sangat berhikmat, terkenal di seluruh dunia. Ini baru Tuhan menampakkan dia. Pertanyaannya begini. Kalau menurut saudara, waktu penampakan kedua begini. Kalau saudara jadi Tuhan, bilangnya apa? Hah? Apa? Iya saudara bukan Tuhan gitu ya. Kalau menurut saya, wah hambaku yang taat, setia.
well done. Koprok gitu kan. Benar gak? Ya benar dong. Sudah sukses semua. Dan sampai akhirnya. Kalau saya. Tapi penampakan kedua. Tuhan ngomong apa? Ngomonglah di sini. Di ayat yang kita tadi baca. Saya terjemahkan lebih gampang, bukan bila mana itulah bahasa kiasan. Artinya kalau aku menutup langit. Bayangin, semua udah sukses. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo. Bilangnya, kalau nanti aku menutup langit. Kalau Tuhan tutup langit itu artinya apa sih? Kering, gak ada berkat. Bayangin gak? Kedua, kalau aku menyuruh belalang makan hasil bumi. Bayangin, kita bisa berhasil aja itu susah. Bener gak? Untuk menikmati kadang-kadang gak bisa. Tapi Tuhan bilang kalau nanti aku menyuruh belalang makan habis hasil kita. Bisa bayangin. Ini yang namanya malapetaka, kekurangan. Udah pasti. Dan terakhir, nanti kalau aku melepaskan penyakit sampah, pandemik, krisis ekonomi, yang kekeringan, kekurangan. Kalau nanti aku melakukan ini, loh. Ini pertanyaan kan begini, kok malah Tuhan jadi lawan? Benar gak sih? Benar gak? Seolah-olah saudara bekerja dengan giat untuk menerima Tuhan kirim belalang. Sehingga saudara gak bisa nikmati. Tuhan tutup langit kering. Gak ditutup aja susah, apalagi ditutup. Gimana gitu. Ini Tuhan malah jadi lawan. Saudara, ini yang peringatan kepada Salomo di penampakan yang kedua. Kenapa? Karena peringatan. Kenapa peringatan? Peringatan setelah semuanya sukses. Hati-hati. Saudara tahu, kita lebih susah mengontrol diri kalau kita semua berada dan punya. Kalau saudara tidak punya, saudara gak lakukan karena gak punya. Gak bisa ngapain. Itu belum tentu karena beriman, bukan. Karena memang gak punya, gak bisa. Jujur aja. Tapi kalau saudara punya, saudara bisa. Lebih susah. Ini dari Tuhan atau bukan ya? Ini beli dari Tuhan bukan ya? Ini mau kesini dari Tuhan bukan ya? Kenapa? Saudara bisa. Itu lebih susah. Tuhan mau kasih tahu, mau ingatkan. Kalau ini berhasil, ini kalau aku lakukan ini, aku lakukan ini. Benar? Pertanyaannya, sudah terjadi atau belum? Belum. Waktu ayat ini, nanti kalau aku tutup langit, aku menyuruh belalang. Belum kan? Baru peringatan. Oke? Saudara tolong catat. Karena konotasinya, yaitu konteksnya dengan ayat yang kita baca di 2 Tawari ini. Kenapa? Kita perlu tahu. Karena waktu 2 Tawari dibacakan ke umat Israel. Umat Israel itu setelah mengalami pembuangan dari Babel kembali ke Yerusalem. 2 Tawari ini dibacakan setelah mereka pulang. Saudara, karena itu ayatnya saya akan ganti kurang lebih. Bukan nanti kalau aku, enggak. Karena Tuhan telah menutup langit. Karena Tuhan telah menyuruh belalang makan habis. Karena Tuhan telah mengirim penyakit sampar. Semua sudah terjadi. Bangsa Israel sudah mengalami itu pembuangan. Sudah mengalami Tuhan tutup. Mana ada satu bangsa
diusir dari tempat tinggalnya. Itu 3 bulan 4 bulan bawa anak kecil, bawa orang tua jalan kaki 4 bulan menjadi tawanan di Babel. 1 generasi sengaja Tuhan buang. Itu ngalami, karena itu saudara, ini waktu terjadi dibacakan. Mereka apa? Mereka saudara, ini satu bangsa, udah mereka hancur-hancuran. Kenapa? Karena mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa apa? Di depan mereka Yerusalem itu sudah hancur. Fisikalnya memang hancur. Tapi yang lebih hancur bukan itu. Yang lebih bahaya apa? Hancur dalam. Kenapa? Mereka lagi mengalami krisis kepercayaan. Kenapa? Ini Tuhan benar gak tolong saya sih? Sampai saya dibuang seperti ini, benar gak? Itu krisis mental di dalam. Sampai mereka bilang, ini Tuhan masih mengasihi gak sih? Kita nih masih jadi anak Tuhan gak sih? Kalau iya kenapa kita sampai dibuang seperti ini kah? Ini hancur luar, hancur dalam, hancur-hancuran. Sampai dibilang apa? Bangsa Israel waktu dengar dibacakan, mereka cuma bisa nangis. Orang-orang tua yang pernah melihat rumah yang dulu mereka menangis, mereka cuma bisa nangis. Kenapa? Karena dulu Tuhan pernah bilang. Tapi sekarang kenyataan memang kita sudah ngalami. Ada yang nangis. Waktu dikasih batu pertama, ada yang nangis, ada yang karena bersorak-sorai. Kenapa? Karena terharu. Mereka kembali ke tempat yang lama. Suaranya, bunyinya kedengaran sampai jauh. Waktu 2 Tawarikh dibacakan, hati mereka hancur. Karena Tuhan telah melakukan. Tuhan telah berperkara dengan mereka. Tuhan sengaja buang. Tuhan sengaja kirim satu bangsa. Dulu peringatan, sekarang bukan peringatan. Memang sudah terjadi. Saya mau tanya. Kalau Tuhan telah menutup langit. Sehingga terjadi kekeringan, kesulitan, malapetaka. Oleh karena Tuhan yang buat, saya mau tanya, saudara mau doa gimana? Ini pesan saya. Saudara mau doa gimana? Mau doa kemana? Karena itu 2 Tawarikh bukan sekedar pernyataan seperti itu, enggak. Apa di balik itu? Kalau Tuhan telah menutup langit, Tuhan telah mengirim belalang makan hasil kita. Tuhan yang buat. Nah sekarang saudara doanya gimana ke Tuhan? Kalau itu yang Tuhan lakukan. Apa yang saudara bisa lakukan? Jawabannya saya akan kasih tahu di sini karena yang pertama, ini bukan kakek saya. Namanya Sun Tzu. Ini yang terkenal saudara, yang ada tentara yang di sini di Cina, ya. Sampai ini salah satu panglima terkenal, ya. Dia punya dia filsuf. Oke, susah banget sih. Dia bilang gini, ya. Tahu kapan harus bertarung dan kapan tidak bertarung. Simple sih. Tahu kapan harus bertarung dan tahu kapan tidak bertarung. Kenapa? Kenapa? Tahu kapan harus maju, tahu kapan tidak harus maju. Karena untuk perang kita perlu tahu siapa musuh, siapa kita. Kekuatan musuh, kekuatan kita. Kelemahan musuh, kelemahan kita. Disitulah baru menentukan. Tidak selalu kita bahwa mengalah itu kalah. Benar? Tidak selalu.
Karena kita perlu tahu peta kekuatan musuh dan peta kekuatan kita. Sama balik sebenarnya. Kalau Tuhan lakukan itu semua, Tuhan yang ngambil. Kata Sun Tzu ini, mikir dong. Karena apa? Apa karena Tuhan menutup kurang berkat. Cari kerjaan, tambahin jam kerjanya, tambahin shiftnya, cariin tambahan gitu. Mikir, memang karena itu. Bukan. Sun Tzu aja bilang bukan. Enggak akan menambahkan. Kalau kita kekurangan, kita nggak bisa menikmati hasil. Memang kita doanya, Tuhan tolong berkati saya. Artinya apa? Minta Tuhan tolong langsung lakukan instan dengan something ini, dengan berkat ini dong. Mengubah orangnya enggak? Tidak. Karena itu, kenapa dia panglima, dihargain, dihormati? Karena punya prinsip. Tuhan kasih jawabannya. Kalau Tuhan lakukan itu, aku yang telah menutup langit, memberikan itu, menyebarkan penyakit sampar. Ayatnya di sini. Dan umatku yang atasnya disebut merendahkan diri dan berdoa, mencari wajahku dan berbalik. Oke? Tuhan akan memulihkan. Saudara, ya, habis baterai. Saudara, di sini sebenarnya kuncinya. Gak ada yang lain. Saudara, karena itu lewat ayat ini sebenarnya mengreflek kepada kita. Apakah kalau memangnya ada penderitaan, kesulitan seperti ini? Apakah karena memang penyakit sampar atau memang belalang yang Tuhan izinkan? Supaya apa? Supaya kita berbalik ke Tuhan. Karena itu setiap kesulitan belum tentu karena memangnya dari iblis, bisa juga karena memang sengaja tuh supaya kita berbalik, supaya kita merendahkan diri, cari wajah Tuhan. Itu loh maksudnya. Amin. Karena itu apa yang dimaksud dengan merendahkan diri? Yang pertama, merendahkan diri yaitu menunjukkan satu sikap rendah hati. Kalau saudara bisa merendahkan diri, ada apa? Itu menunjukkan orang yang rendah hati. Orang yang tinggi hati tidak pernah mau merendahkan diri. Saudara merendahkan diri itu positif, berbeda dengan rendah diri. Merendahkan diri berbeda dengan rendah diri. Rendah diri negatif. Rendah diri pesimis, anggap diri tidak mampu, inferior, minder, itu negatif. Tapi merendahkan diri ini sikap. Sikap bahwa dia sebenarnya rendah hati. Kalau kita keadaan seperti itu, Tuhan cuma ingin lihat kita, apakah kita rendah hati atau enggak sih? Bahwa berkat itu dari Tuhan. Tuhan sanggup seperti membalik tangan. Kalau memang Tuhan mau berkati. Amin. Karena itu setelah merendahkan diri, Tuhan bilang apa? Yaitu selanjutnya, yaitu berdoa. Kenapa berdoa? Kenapa berdoa? Karena berdoa ekspresi daripada saudara merendahkan diri itu ya berdoa. Kenapa perlu berdoa? Karena berdoa itu perlu diucapkan. Saudara mengakui. Pengakuan itu lewat doa kita kepada Tuhan. Doa itu diucapkan. Jangan karena itu cuma berdoa dalam hati. Enggak. Pertama perlu berdoa dengan mulut. Mengucapkan. Janji saudara mau janji nikah. Enggak, saya dalam hati aja. Saudara keplak loh. Bener? Enggak. Kan tahu hati saya. Iya. Enggak bisa ngomong dong gitu. Pakai ngomong. Karena itu kenapa ada hal-hal tertentu Tuhan bilang mintalah. Contoh yang Bartimeus, benar gak? Bartimeus ditanya, apa yang kau mau aku lakukan? Ya ilah, Tuhan bukannya udah tahu nih saya lagi gimana gitu. Enggak kan, apa yang kau minta aku lakukan?
yang di di kolam Bethesda. Benar gak? Dia udah lumpuh gak bisa jalan. Tuhan masih tanya, engkau mau sembuh? Iya Tuhan, masa sih gak lihat? Kalau saya gitu bisa aja. Ya jelas dong, mau dong Tuhan. Sengaja Tuhan tanya kan, kenapa? Supaya ada dari mulut kita pengakuan. Supaya tahu, ada orang yang gak tahu salah minta. Paling gampang itu, ya kadang-kadang salah minta, salah tanya, gak dapat jawaban gitu. Kenapa? Kadang-kadang Tuhan mintalah. Benar gak? Mintalah, ucapkanlah. Tuhan tahu isi hati saya, tahu. Tapi tetap, apa yang kau mau? Minta, ucapkan. Dalam hal ini, kerendahan hati, saudara merendahkan diri. Ngomong ke Tuhan, kalau salah ya minta ampun loh. Benar? Disitulah namanya berdoa. Kenapa? Merendahkan diri, oke tahu itu kan sikap. Wujudnya apa? Ya datang berdoa. Selanjutnya, yaitu ini. Mencari wajah Tuhan. Yang cari wajahku. Kenapa wajah? Bukan mencari Tuhan. Yang setahu saya di FBI, itu Fred Banana Ice Cream. Bukan, salah. Saya lapar lagi. FBI itu diajarin apa? Membaca wajah. Benar gak? Saudara, dia bisa tahu ini orang bohong, ini orang gak seneng, ini orang seneng, ini orang gimana. Bisa dari wajah. Karena dari wajah diajarkan bisa melihat sampai ke dalam. Orang yang salah. Karena itu salah minta ampun. Gak bisa lihat. Kenapa? Malu. Bener gak? Wajah. Karena itu kalau orang salah, ayo lihat. Face to face. Karena kalau mereka salah, kalau biasa salah tidak bisa face to face. Dari mata, dari wajah. Kenapa? Kenapa Tuhan minta cari wajahnya Tuhan? Karena ini yang disebut dengan menunjukkan, memulihkan keadaan. Keadaan. Bener gak? Saudara, dan ini yang benar. Yang Tuhan minta itu yaitu bukan apa? Bukan karena kita mau Tuhan membereskan masalahnya. Bukan hanya itu. Tapi memulihkan relationship dengan Tuhan. Karena itu Tuhan bilang, cari wajahku. Look up, look at me. Cari wajah Tuhan. Kalau sudah ketemu wajah Tuhan, sehingga saudara bisa tahu apa yang bahwa mukjizat itu, kekayaan itu bukan yang terpenting. Benar? Saudara akan punya pandangan seperti itu karena kepribadian yang lebih penting. Just boleh punya. Dan yang terakhir, ini yang penting. Berbalik dari jalan yang berbalik dari jalan yang jahat. Saudara, yang pertama meninggalkan adat istiadat atau tradisi yang salah. Kedua, mengubah kebiasaan buruk tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, dua hal ini yang dilanggar Salomo dari sejak awal. Saudara tahu, kalau saudara baca di 1 Raja di depan, kayak 2 atau di awal sekali, bahwa dia masih mempersembahkan di bukit-bukit yang tinggi. Itu bukan bukit, bukan ke bait suci, bukan. Kenapa? Karena orang Israel dari zaman Kanaan punya kebiasaan di bukit yang tinggi. Mempersembahkan korban kepada dewa mereka. Tempat pengorbanan itu untuk beberapa waktu tidak dirubuhkan. Itulah kesalahan beberapa raja-raja, tempatnya tidak dirubuhkan. Sehingga waktu bangsa Israel mengalami sesuatu, ingatnya kepada mempersembahkan kepada dewanya mereka.
di tempat itu. Dan Salomo waktu pertama kali sebelum menampakkan Tuhan yang pertama, Salomo juga mempersembahkan di bukit pengorbanan. Itu bukan persembahan seperti yang ini. Salomo sudah lakukan itu. Adat istiadat, kebiasaan ini tidak diruntuhkan Salomo sampai dengan masa tuanya dia. Dan itulah yang membawa kejatuhan dia. Tuhan buat saya nih, bayangin nih. Dia tahu Salomo masih mempersembahkan, tapi Tuhan masih berkenan kepada dia loh. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan berkat, kekayaan. Wow, Tuhan tuh penuh kasih. Saya nggak tahu, saya nggak bisa kasih jawaban. That's the realitas ya, bahwa bahwa Tuhan tahu itu, Tuhan sampingkan itu. Kejadian sampai apa? Yang ini. Yang membuat dia jatuh waktu di masa tuanya. Oleh karena ada orang-orang yang dekat dia. Yang menyesatkan dia. Dia bisa-bisanya bukan membawa persembahan. Tapi apa? Membangun baitnya ya Asira. Ada 3 yang dia bangun. 2 dia bangun. Buat siapa? Istri-istrinya. Bisa dibayang itu tuh sama-sama itu lembah. Ini bait Allah, lembah, bukit yang tinggi dibangun bait itu. Seberang-seberangan. Kita sih nggak make sense, tapi itu yang terjadi. Kenapa? Karena pergaulan. Karena istri-istrinya udah bilang, hati-hati dengan pergaulan. Salomo bilang kuat. Iya waktu muda, waktu tua. Menjatuhkan dia. Dia jatuh oleh karena itu. Karena itu pergaulan pentingkah? Penting. Saudara kalau ada tahu teman saudara bikin saudara jauh dari Tuhan, mendingan gak usah berteman. Beneran tuh. Itu buat saya. Saya gak tahu saudara. Tapi buat saya. Kalau saudara punya teman, tapi bikin saudara jauh dari Tuhan, bahayanya nanti. Gak sekarang mungkin. One day bisa membuat iman kita jauh. Itu sangat bahaya. Salomo akhirnya dia bilang bahwa di bawah kolong langit ini segala sesuatu sia-sia. Segala sesuatu sia-sia setelah dia tahu semuanya dan dia alami. Karena itu dia bisa bilang begitu. Amin. Karena itu saudara, 2 Tawari 7 ayat 13, 14, 15. Saudara, itu bukan hanya sekedar pemulihan itu, tapi pemulihan kunci bagaimana pemulihan itu bisa terjadi. Yuk mari kita bangkit berdiri, yuk kita akan berdoa. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kebenaranmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya
Bapa dan Raja. Biarkan Joshua, kita tunduk kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk malam ini. Kami sudah dengar firman-Mu. Kami sudah dengar tuntunan-Mu. Roh Kudus berbicara kepada kami masing-masing. Mungkin ada yang perlu diperbaiki dalam kami beribadah, dalam iman. Malam ini lewat firman Tuhan, biar Engkau menegur kami, perbaiki. Karena tidak ada yang terlambat. Kalau selama ini Tuhan mengasihi kami, dan Tuhan tetap akan mengasihi kami seumur hidup kami. Malam ini, sama Engkau limpahkan kepada Salomo, biar Engkau melimpahkan hikmat kepada kami. Biar kami tidak hanya mencari berkat kekayaan, tapi kami mencari wajah. Kami mencari perkenanan-Mu. Karena kami percaya waktu kami dekat dengan Tuhan, Kau akan memulihkan segala sesuatu yang bahkan kami tidak pernah pikirkan. Bapa di surga, aku berdoa memberkati setiap umat-Mu yang datang malam ini. Memberkati umat-Mu yang melihat melalui YouTube. Bapa, biarlah Tuhan terjadi perubahan pada kami, pribadi demi pribadi tempat ini. Roh Kudus mengingatkan kami kembali apa yang harus kami lakukan. Materaikan apa yang kami dengar dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Terima kasih. Biar kami kembalikan segala pujian dan hormat hanya bagi-Mu. Karena Kau yang layak menerimanya. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Mari kita beri kemuliaan dan silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati.